Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Bersyukurlah kalau kita didapati setia saat perjalanan kita naik. Tapi bagaimana kalau itu turun terus? Lebih parahnya lagi naik turun, seolah-olah kita nggak belajar sama sekali tentang pengalaman buruk yang dulu telah kita alami, yakni memberontak kepada kita. Begitu kita berdoa, Tuhan tunjukkan keajaiban itu. Jadi keajaiban tuh nggak harus sesuatu yang besar, magical gitu, yang gede banget. Tapi ketika Tuhan izinkan hal yang kecil, tuh lihat, kamu tuh nggak bisa sendiri. Betul. Berdoa, minta kuasa Tuhan, kita akan lihat di hal yang kecil pun itu adalah sebuah keajaiban. Gitu. Ada kalanya Tuhan mau kita mematikan diri kita, okay? Dan melihat kita dibentuk sesuai dengan karakternya. Dan itu jauh lebih indah, Jeff. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Kita kembali lagi nih untuk membahas status-status dari tokoh profil kayak influencer di zaman Alkitab ya. Bersama dengan Gaby di sini dan juga bersama Pendeta Dedi. Sehat, Gap? Sehat. Puji Pendeta Tuhan, gimana? Ya. Puji Tuhan. Puji hari Tuhan. Ini kita harus bersinar, Gap, karena di luar cerah ini hari ini. Betul, puji Tuhan ya. Nih, kalau terang bersinar tuh membawa harapan. Betul sekali. Untuk betul hari sekali. yang indah. Betul. Nah, pendeta dan netizen Facebook yang budiman, Oke. ada sebuah status yang viral nih. Oke. Video viral. Boleh dibagi nih. Story yang viral, tapi pada zamannya. Oke. Ada kapak yang jatuh, mata kapak yang jatuh itu kan berarti besi ya pendeta. Betul. Tapi kemudian bisa mengapung. Oh, wow. Wow, itu sebuah keajaiban ya. Ini melawan hukum alam ini sebetulnya. Melawan hukum alam. Ini kalau orang-orang fisika ya, mereka akan memikirkan segala cara untuk membuktikan hal itu nggak benar terjadi. Betul. Nah makanya ini viral, fenomenal banget nih. Oke. Dan di sini kita akan membahas profil yang mengupload story ini. Oke. Siapakah dia, nanti kita akan cari tahu ya. Oke, ini kisah yang bagus banget untuk kita bahas ini ya. Betul. Nah, berbicara tentang si influencer ini yang mengupload story ini, story ini kemudian terkuak dan influencer ini jadi sorotan karena semangat pelayanannya yang luar biasa. Oh wow, oke. Gitu. Oke. Kalau pendeta sendiri dalam pelayanan kan pasti ada up and down kan. Ya. Apalagi sebagai pendeta itu nggak hanya ditempatkan di satu tempat. Oh iya, betul. Apa yang menjadi semangat untuk pendeta melayani? Satu ya, Gap ya. Kita melayani karena Yesus lebih dulu melayani kita. Jadi panutan kita dalam pelayanan adalah Yesus. Jadi apa yang kira-kira Yesus akan lakukan ketika dia ada di posisi aku? Jadi kalau mungkin lagi bete di posisi itu, di situasi itu, aku coba untuk bayangin, kalau Yesus ada di posisi gua saat ini, kira-kira dia akan bete nggak ya? Kira-kira dia akan ini nggak ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepuasan dalam pelayanan ketika menyaksikan umat-umat yang kita layani itu berbahagia, bersukacita. Amin. Jadi Papa kan pendeta juga. Coba perhatiin deh Papa. Mungkin ya sepanjang hari itu melayani capek, tapi begitu menyaksikan umat-umat yang dilayani itu gembira, happy, begitu sampai di rumah capeknya itu pasti hilang ya. Happy pasti yang di-share ke mama tuh cerita-cerita yang wah tadi aku ketemu sama ini, wah luar biasa ketemu sama ini, wah happy sekali. Itu kenikmatan dalam pelayanan. Amin. Ketika menyaksikan umat-umat yang kita layani berbahagia. Puji Tuhan. Nah, netizennya Facebook di rumah, apa nih kira-kira yang jadi semangat pelayanan kalian? Tidak harus sebagai seorang pendeta kan? Oh, nggak harus. Kita sehari-hari juga bisa melayani Tuhan. Apa yang jadi semangat kalian? Kalian boleh komen di bawah. Ya. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya Facebook. Oh, harus dong, harus. Ya kan? Harus. Subscribe channelnya Facebook dan juga Hope Channel Indonesia. Betul. Karena banyak banget channel-channel yang penuh inspirasi, penuh pengharapan.
dan bisa menjadi kekuatan bagi kita. Betul. Dan jangan lupa share juga supaya jadi inspirasi bagi orang lain. Betul. Karena berkat itu nggak bagus kalau cuma kita nikmati sendiri, Gap. Benar banget, ternyata. Oh, by the way nih, kita selama syuting ini kita tetap menjaga protokol kesehatan Betul dan sekali. keselamatan. Keselamatan, betul. Kita tetap pakai safety belt. Pakai safety belt, pakai masker, bawa semprot-semprotan dan lain sebagainya. Teman-teman juga kita harapkan di rumah tetap stay healthy, Gap. Betul. Walaupun udah masuk masa new normal, Ya. Dan kayaknya orang udah mulai agak longgar gitu ya, Betul. merasa oh ini virusnya sudah tidak mematikan dulu, tapi tetap stay healthy, stay safe dimanapun berada. Betul, karena dengan tubuh yang sehat melayani Tuhan tuh jadi semakin semangat. Bener banget, ternyata good point. Iya dong. Iya, nah ini mungkin jadi alasan teman-teman untuk semangat melayani Tuhan karena satu udah dikasih kesehatan juga sama Tuhan. Betul sekali. Dikasih kesempatan dan perlindungan. Yes. Oke, kita bakal lanjut bahas tentang influencer satu ini. Teman-teman bisa tebak udah mulai Cluenya mencari tadi tahu ya, kapak tenggelam dan timbul ya. Betul. Dan ini adalah tokoh yang semangat pelayanannya luar Betul. biasa. Mungkin karena terinspirasi dari pendahulunya. Jadi semangat pelayanannya tuh terus berkobar dan membara dia. Gitu. Oke, satu clue lagi ada pendahulunya. Ada pendahulunya. Ada suhunya gitu. Betul sekali. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune di Facebook, kita ketemu sesaat lagi. Balik lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, tadi kita udah kasih tahu nih ciri-ciri influencer yang akan kita bahas hari ini. Satu lagi ciri-cirinya. Dan ini mungkin story yang mendasari cerita viral ini. Karena nggak sendiri, ada kejadian latar belakangnya. Ada di 2 Raja-Raja 6. Nah, ternyata influencer kita kali ini benar-benar influencer karena dia punya murid ya pendeta ya. Betul sekali. Nah, boleh diceritain nggak pendeta? Ini latar belakang story-nya gimana sih? Jadi pendahulunya adalah seorang nabi besar terkenal di Israel. Siapa yang nggak kenal dengan Elia? Elia. Dia ingin meneruskan, ini legacy ya, yang harus diteruskan, bahwa pekerjaan pembaharuan rohani itu terus selalu ada di bangsanya, sehingga bangsanya nggak bisa melupakan tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena pola tahu nggak sih permainan ini roller coaster, ada saat kita naik turun, sepertinya begitulah perjalanan kehidupan rohani dari bangsa Israel, kayak roller coaster, naik turun sampai dibuat muntah. Sampai muntah. Bukan hal yang bagus, hal yang buruk. Memang perjalanan kehidupan rohani kita model-modelnya kayak begitu. Bersyukurlah kalau kita didapati setia saat perjalanan kita naik. Tapi bagaimana kalau itu turun terus? Lebih parahnya lagi naik turun, seolah-olah kita nggak belajar sama sekali tentang pengalaman buruk yang dulu telah kita alami, yakni memberontak kepada Tuhan. Jadi perlu ada sosok, bukan berarti kita sembah sosok tersebut, tapi panutan, yang mana orang ini adalah juru bicara Tuhan, yang akan menyampaikan amaran-amaran dari Tuhan supaya bangsa Israel, umat-umat Tuhan itu tetap terpelihara imannya. Nah, ketika Elia naik ke sorga dengan kereta kencana itu yang berapi-api naik ke atas, nah muridnya ini dia minta sesuatu sama Elia. Ini udah kita bahas di episode yang sebelum-sebelumnya. Dia minta double portion, 2 porsi kuasa yang dimiliki oleh Elia, gurunya. Kenapa itu penting? Kan dia tahu dia nggak sanggup untuk meneruskan legacy tersebut. Dia nggak punya kuasa, dia butuh kuasa. Nah, 2 kuasa ini biasanya secara tradisional ya, itu adalah warisan. Itu merujuk kepada warisan biasanya. Itu bisa berarti kekayaan. Tapi Eli nggak punya apa-apa. Jadi untuk apa dia minta kekayaan kalau dia nggak punya kekayaan? Jadi double portion sini merujuk kepada kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan semangat pelayanan berkali lipat. Jadi kalau Elia sanggup melakukan ini, dia bisa melakukan hal yang lebih hebat lagi bersama Tuhan, jauh lebih hebat seperti yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan Elia. Jadi orang ini namanya adalah Elisa. Nah, salah satu hal warisan yang penting ditinggalkan oleh Elia adalah, ya mungkin ini discipleship, pemuritan. Sehingga Elisa rindu melakukan apa yang gurunya dulu lakukan, pemuritan. Jadi Elisa mendirikan rumah nabi-nabi, sekolah nabi-nabi. Sehingga nanti Elisa akan mendidik
orang-orang ini akan menjadi influencer di seluruh penjuru negeri, sehingga kebangunan rohani itu boleh tercipta di negeri. Oke, kalau di zaman sekarang nih ada manajemen ya. Ya. Buat influencer itu belajar untuk menjadi influencer yang hebat gitu. Ini kalau konteksnya zaman dulu ya, kalau di-relate dengan sekarang ini calon-calon pendeta. Calon-calon pendeta. Dan kuasa yang Elisa minta itu bukan untuk kemampuan dirinya supaya jadi hebat ya pendeta. Betul. Tapi memang untuk pelayanan Tuhan dan di sisi yang lain mungkin Gap ya. Orang bisa lihat, ih cool banget men. Gila dia bisa buat ini, bisa buat itu. Tapi bukan itu tujuan Elisa. Tujuan Elisa tadi, umat-umat yang dilayani ini akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, sehingga mereka memuliakan nama Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Itu aja poinnya sebetulnya. Jadi it backs to God. Jadi kembali kepada Tuhan lagi semuanya. Oke. Ini kita kembali lagi ke cerita yang viral tadi, story yang viral tadi itu happen ternyata bersama dengan murid-muridnya Elisa ini ya pendeta? Ya, jadi mereka lagi bikin asrama nih. Mereka lagi sekolah. Kayaknya sempit nih asrama kita nih. Mungkin saking banyaknya ya. Siapa sih yang nggak mau diajar sama Elisa yang ceritanya populer kayak gitu? Ya kan? Ada murid-murid, ingat nggak cerita itu? Diajak botak. Wah, Elisa panggil beruang datang, habis semua. Jadi cerita populer itu pasti tersebar kemana-mana. Siapa yang nggak mau berguru dengan guru yang sakti kayak gitu? Makanya asramanya full. Jadi mereka coba untuk kasih masukan sama Elisa. Sir, Pak Guru gitu ya. Pak, boleh nggak kita bikin luas asrama kita? Wah, Elisa yang mendengar itu, why not? Kenapa tidak? Itu hal yang baik. Supaya kenyamanan murid-murid dalam belajar juga bisa dirasakan. Betul. Dan yang menariknya adalah ketika Elisa merestui pembangunan, misalnya pelebaran asrama itu, proyek pelebaran asrama, mungkin proposalnya udah dibikin bagus-bagus ya, termasuk dengan ahli gizi diundang ya kan, makanannya ditata ininya ya kan. Elisa bilang oke, tapi bagaimana kalau Pak Elisa juga ikut sama kita? Ini semangat melayaninya. Dia nggak sombong dan bilang kalian aja, tapi dia juga mau pergi terjun ke bawah. Foundernya, dia founder sekolahnya, nggak segan-segan untuk waktu itu ikut menebang, menebang kayu, menebang pohon. Ikut ke sana. Nah, inilah cerita tadi yang akhirnya diupload mungkin oleh salah satu muridnya, kemudian diposting lagi di story-nya Elisa kali ya. Di repost. Wah, sesuatu terjadi ini. Wah, menakjubkan sekali. Tapi di tengah-tengah situasi yang menakjubkan itu, Gap, sebetulnya cerita hebatnya Elisa ya, yang ketika masuk ke Jericho, air yang katanya beracun, kalau diminum sama orang-orang Jericho, ibu-ibu yang hamil keguguran, kemudian yang sehat jadi sakit, tiba-tiba air itu jadi sembuh dan menyehatkan semua orang. Ada yang mati kemudian dibangkitkan. Tiba-tiba Elisa jadi nggak bisa apa-apa lagi saat itu. Bahkan ya, kalau di cerita-cerita berikutnya, belum terjadi sesuatu, Elisa sudah bisa memprediksi apa yang terjadi. Tapi kali ini, ketika kapak itu tenggelam, Elisa harus meminta tolong kepada muridnya untuk tanya, di mana tempat kapak itu tenggelam. Jadi seperti ada kayak, kalau memang punya kuasa dan ajaib, nggak usah tanya di mana tempat itu tenggelam, langsung aja, kapak itu langsung naik dong. Gitu. Tapi kali ini Elisa meminta petunjuk pada murid-muridnya, di mana kapak itu tenggelam. Artinya Elisa mau menunjukkan keterbatasannya dalam kehidupannya, bahwa kuasa itu datangnya bukan dari dia, tapi yang datang bukan dari dia, di luar dari dirinya, dan itu datang daripada Tuhan. Ini perlu kita garis bawahi ya. Kadang Tuhan melakukan hal-hal yang nggak masuk akal dalam kehidupan kita, gitu. Hal-hal yang sulit untuk kita pahami dan selami sebagai manusia biasa. Dan memang begitulah cara kita memandang dan melihat situasi kehidupan ini. Tapi Tuhan izinkan hal yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Aku mau tanya sama Gaby, pernah nggak mengalami pengalaman yang kayak gitu? Pengalaman yang nggak masuk di akal, tapi diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Gaby. Aku pernah dengar kesaksian seseorang, dia cuma mau beli sepatu aja, dia berdoa. Since then aku belajar bahwa tidak ada hal yang kecil untuk didoakan. Oke. Jadi kalau aku kehilangan barang, aku pernah ada di suatu masa, di masa kuliah itu, aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak berdoa. Even cuman menungguin kereta, burn CD, pendeta. Aku
skripsian kan harus masukin kopian skripsi ke CD. Itu nggak berhasil sampai 3 kali sebelum aku berdoa. Oh, oke. Jadi setelah aku berdoa, CD itu burning gitu. Sesimpel nyalain printer. Jadi aku punya printer di rumah yang emang udah agak susah dinyalain. Berkali-kali gantian satu orang rumah cari cara gimana nyalain. Itu kita belum berdoa. Habis berdoa, printer itu nyala. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu ketika kita memang Tuhan izinkan untuk lihat nih, lo nggak bisa tanpa doa. Begitu kita berdoa, Tuhan tunjukkan keajaiban itu. Jadi keajaiban tuh nggak harus sesuatu yang besar, magical gitu, yang gede banget. Tapi ketika Tuhan izinkan hal yang kecil tuh, lihat kamu tuh nggak bisa sendiri. Betul. Berdoa, minta kuasa Tuhan, kita akan lihat di hal yang kecil pun itu adalah sebuah keajaiban. Gitu. Itu yang sering kali kita lupakan dalam hidup ini ya, Gap ya. Tuhan, aku masih bisa bernafas, bersyukur. Macet lagi. Masih bersyukur loh kita bisa merasakan pimpinan Tuhan di tengah-tengah kemacetan. Kita masih bisa ngobrol, sharing, menikmati. Mungkin kita bisa refleksi di tengah-tengah kemacetan dan lain sebagainya. Banyak orang nggak bisa bersyukur dengan hal kecil yang Tuhan masih izinkan berlaku dalam kehidupan mereka. Mungkin harus sesuatu hal besar yang terjadi baru mungkin mereka bisa bersyukur. Tuhan bilang belajar dulu dari perkara yang kecil, baru perkara yang besar. Betul. Gitu. Jadi bayangkan, kalau saja waktu itu kapak itu tidak timbul, mungkin Elisa bilang gini, udahlah, udah, kita ke tukang besi lagi, kita break dulu hari ini ya, besok kita kembali sambil menunggu kapak yang baru dari tukang besi. Mungkin saja semangat dari anak-anak itu akan down. Udah semangat nih, ini nih. Mungkin mereka expect sesuatu dari Elisa. Ayo Elisa, do something Elisa. Masa kamu bisa lakukan itu di sana? Tapi mungkin saja itu ada dalam pikiran murid-muridnya. Tapi Elisa mungkin bisa menenangkan mereka dengan berkata, calm down. Udah, kita pulang. Kita break dulu. Istirahatlah. Masih banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan ketimbang potong kayu dan lain sebagainya. Tapi anehnya, Elisa melakukan sesuatu pada waktu itu. Karena Elisa nggak mau mematikan semangat pelayan dari murid-muridnya waktu itu. Gaby, aku punya pengalaman nih hubungan dengan hal yang dialami sama murid-murid tadi dengan apa yang aku alami dan teman-temanku ketika dalam pelayanan. Ini terjadi sekitar tahun 2019. Oke, ini pengalaman yang tentunya akan sangat menarik. Oke. Tapi supaya teman-teman penasaran nih, nggak cepat-cepat meninggalkan Facebook ini, tetap nonton Facebook. Kita akan kembali lagi dengan pengalaman Pendeta Dedi. Stay tune. Balik lagi di Facebook, teman-teman yang udah login jangan logout dulu ya. Iya dong. Karena ceritanya semakin seru nih. Betul. Ditambah dengan pengalaman pelayanan juga. Amin. Tadi pendeta mau ceritain pengalaman yang di 2019. 2019 itu ini sebetulnya adalah pelayanan yang kedua dari apa yang pernah kami buat di Kupang. Tapi kali ini di tempat yang berbeda. Ini tempat yang cukup jauh dari kota, Gap. Tempat ini itu dijuluki air monyet. Karena dulu ada mata air yang kecil sedikit aja. Jadi monyet-monyet seneng main di situ. Oh gitu. Tapi karena musim kemarau, pemanasan global mungkin ya, jadi nggak ada lagi air di situ. Monyet-monyet juga nggak suka lagi main di situ. Tapi tempat itu tetap dikenal dengan nama sebutan air monyet. Tempatnya panas sekali, sangat terik, tapi indah. Jadi kalau duduk di atas puncak bukit yang gersang itu, sejauh mata memandang itu lautan lepas, berbatasan langsung dengan Australia. Jadi kalau malam mau begadang di situ, pacaran di situ, indah sekali. Indah sekali. Kalau saya punya pacar nanti saya ajak ke sana deh. Teman-teman langsung mention ya nama Gaby ya. Tapi masalah klasik itu selalu terjadi ya. Dalam pelayanan selalu ada tantangan, dan tantangannya adalah duit. Sampai di mana kami tiba di sana, planning yang kami melakukan, kegiatan sosial dan pelayanan rohani di tempat itu nggak cukup duitnya. Even 25% dari dana yang seharusnya bisa kami buat sesuatu di sana nggak ada. Jadi ya kita pergi dengan iman. Jadi acaranya sudah siap mau dibuat, sama teman-teman aku cuma bilang gini deh,
kami advance dulu semua perlengkapan kami yang kami butuhkan untuk bikin charity clinic di situ, bakti sosial dan lain sebagainya. Nanti selesai KKR kita akan lunasi. Aku nggak tahu mau dapat duit dari mana, tapi udahlah, pelayanan ini harus terjadi. Singkat cerita, akhirnya kami bikin pelayanan itu. Melihat antusias anak-anak muda yang pergi ke sana, seneng sekali aku. Melihat tawa sukanya anak-anak kecil yang ada di sana. Kemudian mama-mama, papa-papa di sana yang kami layani. Tuhan Yesus, senang sekali, happy sekali. Selesai acara Gap, mereka hidangkan hidangan yang paling mahal. Karena kami belum bisa bayar semuanya kan, jadi mahal sekali kan. Hidangannya adalah singkong rebus, ditaruh di atas daun pisang. Ada teri kering yang digoreng, ada sambal kemangi di situ. Terus sayur kangkung yang cuma ditumis seadanya dengan bawang putih. Dan nggak lupa, kelapa sebutir, segar sekali. Sambil lihat lautan. Itu mahal. Mahal sekali. Itu mewah. Mewah banget, apalagi yang masak dengan hati yang senang dan tulus. Itu dia. Waduh, ketika mama itu bilang, "Pak Pendeta, mari makan sudah." Aduh, hati jadi kayak, Tuhan, pelajaran apa lagi yang Tuhan mau kami alami dan kami nikmati di tempat ini. Tapi itu sambil melihat laut dan ketar-ketir juga, Pendeta. Bener, Gap. Sejenak memang lupa semua. Kayak perjanjian yang kita mau bilang lunasi itu lupa, tapi tiba-tiba begitu makanannya habis, waduh, gimana ini nih? Waktu lagi panik dan semua, tiba-tiba hari itu juga bendahara rombongan kami, tim kami telepon, "Pendeta, sepertinya ada yang kirim uang nih." "Hah, yang bener dong, jangan bikin seneng nih," gitu kan. Bener, ini teman pendeta tadi barusan WhatsApp, dia kirim. Gap, waktu aku buka laporan, lunas semua. Amin. Kurangan yang harusnya Tuhan. Aduh, Tuhan itu baik banget ya. Baik banget. Makanya aku mikir, Tuhan, seperti doaku waktu itu, Tuhan, kalau Elisa bilang di tempat mana kapak itu jatuh dan murid-muridnya tunjuk di tempat ini, dan dia buang kayu lalu kemudian kapak itu muncul, Tuhan, di tempat ini juga Tuhan harus tunjukkan kuasa yang sama. Karena kalau enggak, teman-teman pasti akan lemas. Berapa banyak lagi utang-utang ya, banyak yang mungkin advance gajinya untuk pergi pelayanan ke sana, beli tiket dan lain sebagainya. Tuhan, jangan buat mereka tersiksa. Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, kami akan dengan sukacita melakukan. Tapi Amin. Tuhan balaskan berkali lipat dan Amin. Dia bayar semuanya. Amin. Nah ini sebuah kejadian yang mungkin sekarang kita nggak ngalamin mata kapak yang jatuh. Ya, tapi same thing as itu adalah sesuatu yang tadinya impossible gitu, nggak mungkin terjadi kayak dengan pikiran manusia. Dan masalah dana ini seringkali mematikan pelayanan kita. Banget itu. Dana kita cuma segini, kita bikin pelayanan segini aja lah. Misalnya ada kebutuhan apa di tempat kita layani, kita nggak bisa layani. Dan satu hal lagi selain melemahkan semangat kita adalah membuat kita takut. Iya, benar banget. Pendeta pernah nggak dalam pelayanan merasakan takut? Sering lah, Gap ya. Sering banget. Tapi sebelum ke situ ya, Gap, bener banget kata Gap, itu nyentil banget tuh. Karena kadang-kadang kita mengukur pelayanan itu lewat duit. Iya. Padahal kita masih punya fisik kita, tubuh kita, hidup kita. Makanya Paulus bilang, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi nggak selalu dengan duit. Kalau memang duit terbatas, kita masih bisa nyapu di gereja, membersihkan gereja. Kita masih bisa menyambut orang-orang yang datang ke gereja dengan senyuman dan tanya, apa kabar sahabat hari ini? Apa kabar hari ini? Itu pelayanan yang mungkin biasa saja, tapi itu bisa membuat orang berkesan dan merasa betah bahwa di gereja ini beda loh. Aku merasa diterima di tempat ini. Betul. Tapi ya karena tadi itu, karena aku sering ukur dengan uang terbatas, jadi aku takut. Pengalaman yang sama juga terjadi di gerejaku. Memang kita melihat ada beberapa tempat yang harus dilayani secara langsung. Kita pergi ke sana, masalahnya selalu dana. Sudah mau dekat hari H, dana belum mencukupi. Pendeta kami waktu itu, kami mulai pelayanan di tahun 2012. Sampai di tahun ini kita masih melakukan pelayanan walaupun dengan bentuk yang berbeda. Puji Tuhan. Dengan puji Tuhan, dana itu selalu terbatas dan kami selalu berusaha mencari sendiri walaupun ada bantuan dari gereja.
ada saat-saat dimana kami down karena dana nggak cukup dan tiket mahal, akomodasi mahal. Betul. Melalui pendeta, Tuhan ingatkan bahwa ini pelayanan Tuhan. Amin. Tuhan kita tuh kaya yang punya Iya, alam semesta. iya. Tidak mungkin untuk pelayanannya Tuhan akan biarkan kekurangan. Amin. Kalau bukan melalui duit, pasti ada cara lain di mana kita bisa ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Amin. Tapi itu lagi, manusiawi kita merasa takut. Ya, Ya nggak benar? betul sekali. Takut itu memang sebuah perasaan, sebuah emosi yang manusiawi. Seharusnya tidak ada. Seharusnya tidak ada apabila kita tidak jatuh dalam dosa. Oke. Tapi takut ini punya good side dan bad side-nya juga. Di good side-nya adalah kita akhirnya merasa perlu pertolongan, Oh iya. perlu bergantung sama Tuhan dan jadi waspada. Bener. Biasanya kalau kita jalan malam nih ya, biasanya yang suasana yang menakutkan kan malam. Kita akan menjadi lebih awas sama keadaan sekitar kita. Bener banget. Kalau misalnya lagi pelayanan ada takut kekurangan dana atau takut misalnya pelayanan kita nggak sesuai, kita akan mulai dengan rinci melihat bagaimana pelayanan kita. Ada untungnya untuk membuat kita waspada dan bergantung sama Tuhan. Setuju aku. Bad side-nya adalah kadang kita tidak menanggapi rasa takut itu untuk mendobrak keberanian kita, malah down. Keberanian kita ditutupi malah ya, dibatasi dengan rasa takut tersebut. Kita nggak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Bener. Pendeta, Aku setuju influencer di Alkitab merasa takut juga nggak sih? Oh, sudah pasti ya perasaan takut seperti tadi Gaby bilang itu manusiawi. Sifat yang muncul karena ada sesuatu yang mereka rasakan ya. Ada alasan tertentu. Tapi ini ajaibnya, tahu nggak di Alkitab ada 365 kali kata jangan takut itu muncul. Wah, cocok dong setiap hari kita baca. Setiap hari bisa cocok kan? Selama setahun. Cuma masalahnya berapa kali kita pakai ayat-ayat itu dalam kehidupan kita setiap hari dan seberapa sering kita bergantung kayak Gaby tadi bilang setiap hari sama Tuhan kan kita mungkin merasa khawatir. Atau jangan-jangan kita enjoy saja, nikmati hidup, kita lupa sama semua kalimat-kalimat kekuatan jangan khawatir itu. Tuhan mengingatkan kita untuk terus bergantung sama Dia setiap hari. Setiap saat 365 kali loh kata jangan khawatir itu muncul. Nah, makanya relate dengan cerita kita yang kita bahas kali ini, Elisa. Rasa khawatir itu menyelimuti seluruh bangsa Israel oleh karena agresi militer dari bangsa Aram. Oke. Ini kita bisa baca kelanjutannya masih di 2 Raja-Raja pasal 6. Kisah setelah pengalaman viral itu, fenomena kapak yang tenggelam itu muncul. Jadi kali ini Raja Aram sudah bersiap-siap untuk mengepung Israel. Tapi ini nih hebatnya nih, Elisa tahu aja loh apa yang diomongin dan direncanain sama bangsa Aram. Sehingga Elisa memberikan amaran bukan hanya sekali atau 2 kali, berkali-kali kepada bangsa Israel. Boleh nggak dibaca ayat yang ke-16? Ayat 8-9 dulu deh. Jangan dulu ayat 16, ayat 8 dan 9 dulu. Ayat 8 dan 9. Ya, 2 Raja-Raja 6. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 dan 9, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi Abdialam menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, disuruh waspada nih ya, awas, ya. Jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Elisa tahu betul apa yang diperlukan sama bangsanya saat itu. Ya rasa ketenangan, supaya jangan cemas, awas diamarkan. Oke? Nah, amaran itu memang diperhatikan sama bangsa Israel, sehingga bangsa Israel luput dari kepungan bangsa Aram. Nah, Raja Aram sebel. Siapa yang bocorin ini rencana kita mau kepungin Israel? Sebel semua, marah-marah dia. Sampai nggak takut kan? Takut semua. Akhirnya informan itu kasih tahu, oh di Israel ada nabi. Dialah yang memberitahukan semua rencana-rencana. Si Raja Aram mungkin nggak pikir panjang ya, dia langsung marah aja. Tapi dia nggak mikir kok bisa nabi itu tahu. Mungkin saja secara manusia dia pikir ada seseorang yang membocorkan itu kepada nabi. Padahal nabi itu kalau kita baca di Alkitab, dia nggak ada orang satu pun datang kepada dia dan memberitahukan rencana itu. Tuhan yang memberikan petunjuk sehingga semua rencana Raja Aram bisa diketahui oleh Elisa. Jadi singkat ceritanya, Gap, Raja Aram menyuruh semua pasukan-pasukannya untuk cari di mana nabi itu, cari.
pelayan Nabi Elisa ketika mendengar perintah itu, wah, jadi takut. Baca ayat 16 ya, tolong ya. Ayat 16. Jangan takut. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wah, sepintas ya. Aku mungkin nggak ngerti apa yang dia bilang. Hah, maksudnya gimana guru, mungkin dia panggil guru, Tuhan. Apa maksud Tuhan? Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Jelas-jelas jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah kita. Mungkin pada saat itu dilihat dengan mata manusia, kita ini cuma berdua loh. Betul. Tapi peristiwa itu akhirnya membuat kita tahu bahwa akhirnya Tuhan mencelikkan mata istilahnya abdinya, pelayannya si Elisa, dan akhirnya dia bisa melihat, oh benar yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Nah, baca ayat 17 ya. Satu hal yang menarik terjadi. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bayanginnya ini nggak pernah, bahkan nggak pernah di capture di film manapun ya. Jadi untuk seorang manusia membayangkan ini ada di real life, sulit kan? Sulit banget. Tapi by the way, ini sedikit teaser, pendeta. Aku dulu tinggal di Surabaya dan ini terjadi di sebuah gereja. Gereja The Angel Singing, Tanjung Anom namanya. Gereja mereka mau dikepung pada saat itu, pada saat awal-awal pembangunan, dan malaikat itu kayak menyerupai ini juga menjadi pasukan. Dan itu dilihat oleh orang-orang yang mau menyerang gereja itu. Dan akhirnya nggak terjadi. Haleluya. It happens. Ini itu nyata banget. Lanjut pendeta ke Elisa. Jadi cerita-cerita yang biasa anak-anak nonton di kartun. Kemudian aku suka nonton itu ya, karena anakku di rumah lagi suka nonton film kartun ya. Terus baca ini jadi kayak menikmati sekali apa yang selama ini aku suka nonton gitu, bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih hebat daripada kartunis-kartunis itu lakukan di serial kartun mereka. Dan Tuhan yang ini luar biasa. Gap, kalau saja Tuhan mencelikan mata kita sekarang ini, mungkin kita bisa melihat malaikat lagi di samping kendaraan yang kita kendarai ini, menghalau setiap ancaman-ancaman kita dari bahaya. Seperti mencegat kita untuk tidak terkena gitu ya, kepada hal-hal yang sifatnya mungkin mencederai kita dan lain sebagainya. Nah, iya, jangan sampai kita sendiri yang mencederai. Itu bahaya lagi tuh. Ini pendeta, candaan gini kan, kita berdoa, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Hindarkan dari cobaan gitu ya. Soalnya kita bisa masuk sendiri. Jadi nggak perlu dituntun ya? Nggak perlu dituntun. Ini yang harus kita waspadai ya. Tuhan mau jaga kita, jangan sampai kita mencelakai diri kita sendiri. Jadi kita perlu berdoa setiap hari, Tuhan, celikan mata rohani kami untuk peka dan melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami ini lebih dari apa yang bisa kami lihat dan rasakan. Betul banget. Ini menjadi doa kita. Dan kita akan melanjutkan cerita Elisa ini lagi, karena ada hal yang menarik juga setelah ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, jangan lock out dulu, stay tune di Facebook. Masih di Facebook, dan kita lagi bahas seorang influencer nih yang keren banget ya, yaitu Elisa, yang ini ceritanya sampai tadi dia dibukakan bujangnya dibukakan matanya bahwa Tuhan melindungi mereka. Wow. Betul sekali. The war happens gitu ya. Dan ini plot twistnya ada nih pendeta. Plot twistnya adalah negara mana yang kalau lagi perang malah makan-makan. Makanya aku mikir ya, apa yang dilakukan Elisa nih gak masuk di akal gitu. Out of the box banget sih emang. Aduh. Padahal Elisa itu ya, kalau mau dipikir ya, ketika orang ejek dia, ini kan mungkin dia emosi kali, dia suruh beruang datang, dihabisi semua tuh anak-anak yang ejek-ejekin dia. Tapi kali ini peristiwa yang terjadi jauh berbeda dan bertolak belakang dengan spirit ketegasan dari Elisa yang punya martabat tuh dijaga banget.
sebagai seorang nabi yang nggak boleh diolok-olok gitu. Ini sama kayak gini, Gaby lagi dicari-cari orang. Wah, ayo kita serang, kita mau menganiaya, kita mau menghabisi Gaby dan seluruh keluarganya. Sudah datang. Tahu nggak doanya Elisa apa? Tuhan, butakan semua mata mereka. Dibutain kan? Akhirnya dituntun kemana? Orang-orang Aram yang mau mencari Elisa. Tadinya mereka mengepung di luar Israel, sekarang mereka ada di tengah-tengah Israel. Artinya mereka masuk ke dalam sarang macan, bro. Welcome. Begitu matanya dibukakan kan dari kebutaannya. Nah lo di mana kan? Mungkin tuh tentara-tentara Israel udah diasah-asah pedangnya. Tapi kembali tadi kata Gaby. Apa kata Elisa tadi, Gab? Ketika raja bertanya, haruskah kau bunuh mereka? Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Ini epic banget sih. Tapi biasanya kalau di film heroes gitu ya, di film perang, itu ya berakhir di habis. Di medan perang, habis. Selesai cerita. Ini plot twist yang tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang pada tuan mereka. Ini yang depan lagi ngasah-ngasah pisau. Akhirnya buat tiba-tiba bawa makanan. Akhirnya buat motong sayur, ngiris sayur. Ini menarik banget. Bawang, ayo kita masak rame-rame. Makan dulu guys. Bukan buat tamu mereka loh, buat musuh kita katanya. Ayo hidangkan yang terbaik buat musuh kita. Padahal kalau kita disuruh menghidangkan buat mereka, mungkin kita kasih racun sedikit atau kita kasih apa biar mulus-mulus gitu perutnya. Tapi nggak, the best hidangan yang terbaik yang diberikan sama mereka. Ini raja sama tentara Israel bingung nggak sih pendeta? Bingung banget. Tapi pelajarannya justru membuat kita bingung kan, pelajaran rohaninya kan. Inilah agama yang praktikal gitu. Kita bertuhan, tapi kadang kita tidak menunjukkan kehidupan orang-orang yang punya Tuhan. Karakter Tuhan tuh nggak hidup dalam kehidupan kita. Ngerti gak sih? Ini kayak bener lah kalau Tuhan minta Elisa melakukan sesuatu hal yang berbeda dari apa yang biasanya cara-cara dunia lakukan. Kalau cara dunia dihabisi, cara Tuhan kasihi. Bukankah itu yang Yesus minta? Jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kamu membalas apa yang musuh kamu lakukan, itu sudah biasa. Tapi kalau kamu mengasihi, melakukan kebaikan kepada orang yang menganiaya kamu, itu baru luar biasa. Nah ini tantangan ya, kita di jalan nih ya. Kebetulan saya nyetir juga nih. Kesentil juga nih. Iya kan, kita cuman disalip sedikit atau lagi kalau nggak pakai lampu sen ya. Nggak pakai lampu sen, apalagi kalau misalnya bawa mobil terus motor motong di depan mobil, itu rasa pengen ngejar. Betul. Rasa pengen mengucapkan kata-kata kotor. Nah, Tuhan nggak minta kita untuk ngajak mereka makan, nggak minta kita ngajak semua musuh kita makan, tapi satu hal yang sulit dilakukan, doakan musuhmu. Well, kita tuh sering banget ya pendeta, kalau ada orang yang nyebelin kita tuh ngata-ngatain, ngegosipin, instead of mendoakan. Jadi ini pelajaran pentingnya nih, Gap. Seberapa buruk orang memperlakukan kita, 2 kali lipat kita harus melakukan kebaikan kepada mereka, Gap. Ini praktikalnya sulit loh memang ini. Sulit. Tapi itu yang Tuhan tuntut terjadi dalam kehidupan kita, Gap. Iya benar. Iya nggak sih? Iya, Karena begini, sekarang kita harus latih diri kita menjadi orang Kristen yang biasa atau yang upgrade sedikit lah. Bukan sedikit, ini gede banget nih upgrade-nya ini. Harus di-upgrade, Gap. Betul. Kita nggak bisa lagi jadi orang Kristen yang ya cukup gue berdoa, cukup. Jangan. Kalau bisa kita invite mereka untuk makan-makan di rumah kita, emang bener-bener datang, ayo, come, datang. Ingat nggak Alkitab bilang, Roma 12 ayat 20-21 ya. Tetapi jika seterumu lapar, beri dia makan. Ini kalau musuhmu katanya, kalau dia haus, kasih minum. Lah untuk apa katanya? Alkitab jawab, dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ngeri loh. Itu tuh jadi kayak justru membunuh musuh kita dengan cara kita tidak menghunuskan pedang kepada mereka.
ketika kita melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Justru mereka tertusuk-tusuk. Duh, kok nih orang ini nggak bales ya? Tapi justru dia baik banget sama gue ya. Apa maksudnya ini? Gap, boleh nggak baca ayat terakhir ayat 23, Gap? Roma 12 Bukan, atau masih di dua Raja-Raja. Raja-Raja 6. Betul. Ayat 23-nya, disediakannya bagi mereka jamuan yang besar. Besar. Jamuan besar ya, makan-makan sebangsa gitu. Pesta. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang pada Tuhan mereka. Terus? Ini puncak dari ceritanya. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Kenapa coba? Damai. Kenapa coba? Karena perlakuan yang itu tadi menaruh bara Karena api. ternyata orang Israel tuh nggak seburuk apa yang kita. Iya. Caranya nggak sih kayak raja, mereka tuh baik raja. Dikasih makan Iya, kita. iya. Kami di sana mau perang, kita malah dijamu gitu ya. Ini kebetulan, teman-teman, kebetulan aku kerjanya di bagian makanan Gizi. Fungsi dari makanan itu nggak cuman bikin kita kenyang, tapi ada fungsi sosialnya. Boleh dong, boleh share dulu. Ya, ada fungsi sosialnya ternyata. Pernah nggak ngerasain nih misalnya lagi berantem sama pasangan, gitu ya? Iya. Baikannya dengan apa? Makan yuk. Makan yuk. Atau disogok pakai makanan ya? Disogok pakai makanan. Yang kedua, fungsi sosial kita yang mungkin tadinya di kantor, coba deh di kantor atau di gereja mengakrabkan suasana. Fellowship-nya pakai potluck. Betul banget. Gitu. Betul. Jadi kemungkinan besar yang terjadi ini mereka tidak hanya makan lo lapar gue kasih makan nih. Enggak. Ini kalau aku tangkap ya di sini. Saat mereka mengadakan jamuan besar ini terjadi fellowship. Oh pasti dong, ngobrol ya. Mungkin saling share ini kali ID Instagramnya. Bisa jadi. Follow dong. Aduh. Ya kan? Betul. Cerita-ceritanya ternyata di Aram gimana sih investasi ini naik nggak sih? Karena tahu nggak, jauh sebelum cerita ini terjadi, persahabatan antara Aram dan Israel itu sudah ada ketika Naaman datang ke Israel mencari kesembuhan. Benar. Oke? Iya. Jadi gini. Naaman saja orang Aram bisa memperlakukan, ingat ya, anak kecil perempuan yang tinggal di rumahnya dengan baik. Musuh kita memperlakukan anak Israel dengan baik loh. Masa kita orang Israel nggak bisa memperlakukan orang Aram dengan baik? Itu satu pelajaran penting yang perlu kita ingat. Bagus banget nih pelajaran ini. Keren banget ya. Ini praktikal banget. Nah, ada contoh kebalikannya nggak, Pendeta? Yang gimana kebijakan ini perang lah ya, ini berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan politik yang akhirnya karena tidak ada toleransi di dalamnya, tidak ada kasih di dalamnya, mengakibatkan kehancuran. Banyak ya gitu ya, contoh raja-raja di Alkitab yang aku tadi bilang kehidupannya kayak roller coaster, naik turun. Contoh pola kemurtatan yang karena nggak ikut kehendak Tuhan bilang begini, tapi karena mementingkan jabatan, kehormatan, ya kan, kemudian tadi tuh politik untuk memperkuat istilahnya singgasana, memperkokoh kerajaannya. Apa yang seharusnya diminta Tuhan lakukan, mereka nggak lakukan, akhirnya kehancuran terjadi dalam kehidupan mereka. Nggak ada kedamaian. Beberapa contoh yang lalu kita udah bahas. Contohnya adalah Raja Abiam, Raja Asa. Asa namanya the healer, tapi dia nggak bisa menyembuhkan situasi polemik yang terjadi dalam kehidupan bangsanya. Karena begini, tidak mudah menjadi seorang pemimpin, kan? Nggak mudah loh. Itu tidak semudah dengan memberikan istilahnya kampanye sama teman-teman untuk dukung gue ya. Tapi ketika jabatan itu sudah diberikan kepada kita, apa yang akan kita lakukan dengan kekuasaan yang ada di tangan kita? Kuasa itu, aku nggak bosan-bosan nih ingatin nih teman-teman, kuasa itu bahasa Latinnya augere, yang artinya to make grow, to develop. Tapi sayangnya ya, ketika kita punya kuasa, kita nggak make grow orang lain, nggak develop hidup orang lain, tapi kita matikan potensi orang lain supaya potensi diri kita yang jauh lebih hebat kelihatannya daripada potensi kehidupan orang lain. Ada kalanya Tuhan mau kita mematikan diri kita, dan melihat kita dibentuk sesuai dengan karakternya.
Dan itu jauh lebih indah gitu, ketimbang nama kita yang populer, ketimbang kita mikirin pada kursi mana kita duduk saat ini. Wah, jauh lebih indah. Kenapa? Karena ketentraman, kedamaian akan dijaminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saja Raja Israel saat itu tidak mengikuti petunjuk yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elisa, mungkin ayat 23 tadi dibaca Gaby nggak akan pernah dirasakan sama bangsa Israel. Israel dan Aram akan perang terus. Dan yang terjadi adalah mereka tidak akan pernah mengenal Allah yang hidup ada di tengah-tengah bangsa Israel. Karena ternyata Allah yang hidup itu yang memberikan kehidupan yang berbeda dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga orang Aram pasti akan bersaksi, ih luar biasa loh, Gaby dan teman-teman nih, luar biasa nih teman-teman Facebook nih. Dia orang Kristen tapi orang Kristen yang beda ya, kok nggak sama kayak orang Kristen yang sana itu ya. Kok dia nggak gini ya, kok dia nggak gitu ya, kok dia... Dunia ini butuh sesuatu hal yang berbeda Gaby, dari apa yang dunia biasa lakukan. Love, cinta bisa menerobos dan merusak dinding pemisah yang selama ini memisahkan kita dari dunia yang seharusnya bisa merasakan kasih Tuhan. Amin. Keren banget ya. Ini cerita yang tadinya mungkin hanya cerita anak-anak biasa yang kita dengar. Iya. Tapi ternyata menjadi sebuah reminder yang keras buat kita. Ya, karena sehari-harinya pun ini bukan sesuatu yang biasa kita lakukan gitu. Kita mungkin mudah menunjukkan kasih kepada orang yang kita sukai. Bener banget itu, bener banget. Tapi pada orang yang nggak kita sukai di kantor mungkin, orang-orang yang di luar circle kita yang mungkin pernah ada berseteru sama kita. Benar. Kalau misalnya ada yang punya hubungan terus selingkuh, kita biasanya benci sama selingkuhannya. Ya kan? Nah ini benar-benar cerita yang sangat praktikal gitu. Jadi pertanyaan dari raja itu sangat manusiawi. Kan itu gemes banget ya. Bapak katanya kan, harus kubunuhkah mereka? Tapi jawaban dari Elisa itu dapat mendobrak dan menjadi apa istilahnya ini, titik balik reformasi dan kebangunan rohani dari bangsa Israel, bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lainnya yang suka bunuh-membunuh. Jangan, biasakah kamu bunuh yang kamu tawan dengan pedang dan panahmu? Mungkin saja Elisa menganggap mereka ini adalah tawanan yang harus diperlakukan dengan baik karena sedang tidak bertempur. Tapi kalaupun itu biasanya dilakukan dan harus dibunuh, Elisa mau bilang, hidangkan makanan minuman di depan mereka. Anggaplah seterumu itu seperti sahabat. Jadi teman-teman Facebook, kita harus belajar dari kehidupan Elisa. Elisa yang sanggup menjadi pembeda ya, dapat menginfluence orang lain yang tadinya mereka punya aura negatif, tapi begitu bersahabat dengan Elisa, ada aura positif. Positive vibes. Iya dong. Anak-anak Tuhan nih, netizen Facebook juga harus jadi umat yang positive vibes. Tadi kita belajar di awal semangatnya Elisa bersama dengan anak-anak muridnya. Ya. Semangat pelayanan yang luar biasa dari mungkin kesulitan yang mereka alami. Betul. Apalagi nih pendeta yang kita bisa tarik nih dari influencer kita hari ini? Banyak hal ya Gep ya. Beberapa waktu lalu lagi viral orang-orang yang sering mengundang orang-orang pintar untuk bisa menghilangkan aura negatif dalam tubuh mereka. Tuhan bisa mengutus Gaby, kita semua, untuk menjadi orang-orang yang dapat membuang aura-aura negatif dalam kehidupan orang lain dengan cara jadi sama seperti Elisa, jadi seorang pendoa yang hebat. Nah, kemudian lebih dari seorang pendoa yang hebat, harus jadi orang-orang yang punya integritas seperti Elisa. Dan yang lebih penting adalah orang yang dapat merefleksikan kasih Kristus dalam kehidupannya. Karena dengan demikian, semua aura-aura negatif yang ada di sekitar kita, yang mungkin dimiliki oleh sahabat-sahabat kita, yang membuat mereka terpuruk, sedih, nggak tahu harus bikin apa, karena mungkin ketakutan yang sedang mereka alami, diri mereka bisa di build up. Ayo, semangat ya, semangat. Jadilah seperti Elisa, yang bisa membuat keajaiban-keajaiban itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Minta terus sama Tuhan agar kita dibukakan mata rohani,
untuk dapat melihat keajaiban-keajaiban. Seperti tadi Gaby bilang, walaupun itu kecil dan sepertinya bagi dunia itu biasa saja, tapi bagi Tuhan kalau terjadi setiap saat dan setiap hari itu luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Gaby. Itu dia, Gaby. Kalau Gaby bagaimana? Aku terinfluence banget nih tentang kisah yang ngajak makan musuh ini, sesuatu kisah yang apa ya, menyentil ya. Jadi story of the day, moral of the day adalah kasihi semua orang, Amin. termasuk musuhmu. Amin. Kita bukan balas dendam dengan kebaikan. Iya. Bukan balas dendam kebaikan, justru kebaikan itu menyelamatkan kita dan menyelamatkan musuh kita. Iya. Betul Dan sekali. kita ternyata bisa punya teman lebih banyak dengan seperti Betul. itu. Kalau mau find peace ya, Find peace. ajak makan-makan lah kita. Find peace. Teman-teman. Elisa tuh very present and peace ya. Oke. Jangan cuma komen ajak berdoa, ajak makan juga. Ajak makan. Semoga Tuhan kasih teman-teman berkat Betul. supaya kita bisa ngajak makan-makan gitu. Betul. Jangan lupa mention kru Facebook, kita ajak makan di sini, kita pasti datang. Oke. Kayaknya Facebook berikutnya bisa sambil makan-makan Boleh kali sekali, ya. boleh sekali. Kita tinggal propose ke manajer kita nih. Betul banget. Oke. Boleh kita akhiri dengan doa, Gab, sebelum Gaby akan tutup. Boleh banget pendeta. Baru mau minta. Oke. Silakan, pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bertata di surga, kami puji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk episode yang penuh dengan berkat ini ketika kami mendalami kehidupan Elisa yang luar biasa. Kami rindu untuk mengalami kehidupan seperti Elisa yang semangat melayani, mau turun ke bawah dan mengayomi. Kami juga mau seperti Elisa yang punya daya juang dan semangat hidup tinggi, memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat komunitasnya, sehingga kami semua boleh menyebarkan kebaikan gantinya ketakutan dan kecemasan. Tuhan bantu teman-teman Facebook untuk mengalami pengalaman ini dalam kehidupan mereka. Ini tidak mudah Tuhan, tapi bersama Tuhan tidak ada yang sulit. Karena Tuhan kami berkata, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Berkati Gaby dan semua teman-teman Facebook yang telah login bersama dengan kami pada episode kali ini. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya. Kami rindu untuk memperbanyak pengetahuan rohani dan rindu dibangunkan kerohanian kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Thank you, Didi Gaby. udah Thank sharing terus sama kita. Dan teman-teman di rumah, kalau ada masukan, ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah. Dan selalu login bersama Facebook. Betul. Kalau kita tayangnya mungkin setiap minggu, teman-teman jangan lupa cari cerita influencer di Alkitab untuk menguatkan iman kita. Dan kalau ada yang teman-teman kayak menarik nih untuk dibahas, jangan lupa kasih tahu juga ya. Yes. Gitu. Kita ketemu di episode berikutnya. Login terus di Facebook What's on Your Mind.